Hai, kali ini kita akan membahas saham Surya Citra Media Tbk dengan kode saham SCMA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan SCMA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 5,91 T mengalami kenaikan sebesar 9,9% menjadi 6,49 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 9,9% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata 3 tahunannya yang sebesar 6,6% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan SCMA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 1,33 T mengalami penurunan sebesar minus 25,15% menjadi 992,54 M di Q3 2022. Padahal revenue perusahaan ini masih dapat naik tetapi laba bersihnya mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh net profit margin yang turun. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 25,2% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 8,1% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan SCMA ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 49,7% turun menjadi 45,3%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami penurunan. Pada tahun lalu sebesar 22,0% turun menjadi 17,2%. Menurun NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu sebesar 29,8%. Dan pada tahun ini turun menjadi 14,7%. Return on equity dari perusahaan SCMA ini sebesar 14,7% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini cukup melimpah hingga dapat melunasi seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,33 kali. Nilai ini sangat rendah dan bisa dikatakan perusahaan ini aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan SCMA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,07 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi, Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 325 dan saat ini harganya ada di 238 sehingga memiliki margin of safety sebesar 27%.
Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%. Dio ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.